Baik, perkenalkan nama saya Miksa Jayatullah. Di sini saya akan bawakan materi tentang pengertian dan landasan filosofis konsumsi dan distribusi. Pengertiannya itu aktivitas menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di dalamnya juga dijelaskan tentang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan duniawi dan manfaat atau masalah untuk dunia akhirat. Yang kedua itu ada konsumsi sebagai bentuk ibadah, yaitu dilakukan dengan kesadaran akan nikmat Allah. Adapun prinsip-prinsip yang dipakai itu ada halal, thayyib, tidak boros atau israf, dan adil. Nah, adapun beberapa landasan-landasan dalam konsumsi, yaitu kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan tentang makanlah yang halal lagi baik. Yang kedua dari surah Al-A'raf ayat 31 di mana ditegaskan di situ janganlah berlebih-lebihan. Nah, yang ketiga dari hadis yang menjelaskan tentang makan dari hasil kerja tangan sendiri. Nah, adapun landasannya kita ambil dari pandangan ulama-ulama klasik. Nah, yang pertama itu ada dari Imam Al-Ghazali di mana menjelaskan tentang konsumsi berdasarkan kebutuhan, bukan nafsu. Yang kedua itu menjelaskan tentang kategori, yaitu mulai dari kebutuhan pokok, pendukung, dan kemewahan yang patut dihindari. Nah, adapun yang terakhir dijelaskan tentang moderasi dan menghindari keborosan. Ulama yang kedua yaitu ada Ibnu Taimiyah menjelaskan pertama tentang harga adil dan kekuatan pasar atau mekanisme pasar. Nah, yang kedua menjelaskan tentang konsumsi rasional dan terbatas, dan yang terakhir menjelaskan tentang tanggung jawab dan penggunaan hak milik. Dan ulama yang ketiga itu Ibnu Khaldun, di mana di dalamnya dijelaskan tentang konsumsi memenuhi kebutuhan manusia secara rasional dan beretika. Yang kedua itu menjelaskan tentang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dan yang terakhir menjelaskan tentang keseimbangan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, materi yang kedua itu adalah pengertian distribusi dalam Islam. Ini menjelaskan tentang proses pemindahan harta, barang, atau jasa dari produsen ke konsumen secara adil dan merata. Nah, di dalamnya juga menjelaskan tentang menjaga keseimbangan agar kekayaan tidak hanya terkumpul di tangan segelintir orang. Yang ketiga itu membahas tentang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga itu menjelaskan tentang tujuan, yaitu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan merata. Nah, adapun landasan-landasan distribusi itu diambil dari surah Al-Hasir ayat 7 yang menjelaskan tentang harta jangan beredar di tangan orang kaya saja. Yang kedua itu dari surah Az-Zariyat ayat 19 yang menjelaskan tentang distribusi meliputi alam dan kehidupan. Dan yang ketiga itu diambil dari hadis, yaitu menahan makanan sama dengan kerugian dan kebangkrutan. Dan adapun landasannya itu diambil dari pandangan ulama klasik. Adapun pandangannya itu diambil dari Imam Al-Ghazali, yaitu distribusi harta penting untuk keadilan sosial. Yang kedua menjelaskan tentang kewajiban sosial membantu yang kurang mampu, yaitu dalam zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga itu menjelaskan tentang menjaga ikatan sosial dan stabilitas masyarakat. Nah, ulama yang kedua itu dari Ibnu Taimiyah yang menjelaskan tentang distribusi kekayaan negara harus adil dan proporsional. Yang kedua menjelaskan tentang harga negara untuk muslim dan non muslim yang membutuhkan. Dan yang ketiga menjelaskan tentang menentang praktik ketidakadilan ekonomi, yaitu monopoli dan eksploitasi. Nah, ulama yang ketiga itu Ibnu Khaldun yang menjelaskan tentang redistribusi kekayaan penting untuk keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Yang kedua menjelaskan tentang negara berperan aktif mendistribusikan kekayaan. Dan yang ketiga itu atau yang terakhir itu membahas tentang zakat dan pajak progresif untuk mengurangi ketimpangan. Baik, mungkin saja yang bisa saya sampaikan.
materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu teori konsumsi dalam Islam. Yang pertama yaitu konsep halal dan thayyib. Halal sesuai aturan Islam tanpa memperlawan dilarang sesuai syariat Islam. Thayyib itu berkualitas, bersih, sehat, menurut dalam prinsip edukasi konsumen dan menjaga sertifikat halal itu penting. Dua prinsip keseimbangan yaitu tidak berlebihan, atau israf, tidak kifat atau buruk. Konsumsi cukup untuk memenuhi kebutuhan tanpa menyusahkan diri sendiri sesuai dengan soal hal ayat 31. Juga konsumsi untuk memenuhi kebutuhan daruriyat, hajiat dan khasiat. Daruriyat itu kebutuhan dasar, hajiat itu kebutuhan pelengkap, khasiat itu kebutuhan perindah. Yang harus diprioritaskan itu daruriyat, hajiat, baru khasiat. Ekonomi konvensional itu hedonisme, kesenangan atau utilitarisme atau kemanfaat terbesar. Konsumsi Islam halal, thayyib, tidak berlebihan, tidak kufur. Konsumsi dalam Islam itu bertanggung jawab dan mengutamakan keberlanjutan. Baik, materi selanjutnya yaitu teori distribusi dalam Islam. Yang pertama, tujuan distribusi yaitu keadilan pemerataan, mencegah konsentrasi kekayaan. Indikatornya yaitu pelaksanaan distribusi adil, pemerataan kekayaan, transparansi, keikhlasan dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, instrumen distribusi. Yang pertama zakat, yang kedua infak, yang ketiga sedekah, yang keempat itu wakaf, yang kelima itu pajak syariah, yang keenam itu waris. 3 peran negara dalam distribusi melalui Baitul Mal. Yang pertama yaitu pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian zakat, infak, sedekah dan pajak syariah. Yang kedua, memastikan distribusi adil dan tepat sasaran. Yang ketiga yaitu mengelola dana zakat untuk kebutuhan konsumtif dan investasi produktif. Yang keempat yaitu perbandingan dengan distribusi konvensional. Yang pertama itu konvensional, mekanisme pasar bebas, interpretasi pemerintah terbatas. Islam yaitu peran aktif negara melalui prinsip syariah dan Baitul Mal. Prinsip al-adl atau keadilan dalam semua pengeluaran negara, serta mengintegrasikan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Baik, saja yang saya bawakan materinya, saya kembalikan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan. Untuk kesimpulannya, teori konsumsi dan distribusi Islam berlandaskan Al-Quran, hadis, dan ulama klasik yang mengutamakan nilai moral dan spiritual. Dan konsumsi Islam fokus pada halal, thayyib, dan keseimbangan kebutuhan pokok hingga perlengkapan. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menitik beratkan kepuasan materi. Dan dalam distribusi, Islam menekankan keadilan, pemerataan, dan menolak penumpukan kekayaan yang diatur oleh negara melalui Baitul Mal dengan instrumen seperti zakat dan infak untuk kesejahteraan umat. Baik, itu saja materi dari saya sekaligus menutup materi dari pembahasan dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.